wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang mewakili Idul Fitri. Ada catatan di kantong nih. Namanya Pak Imron deh. Udah ada nih. Udah deh. Gue suka lupa gitu Pak. Siap, siap. Saya kalah Pak. Bapak dokter yang saya bilang. Saya dokternya nggak sekolah Pak. Berbuat kebaikan. Siap. Kemudian Bapak Dr. Imron Pak ya. Siap. Kemudian Bapak Herman Sani. Herman Sani. Saya sahabat kaya Pak. Apa? Saya yang mendukung dari anggota DPRD DKI. Oh. Kemudian KBP Kemendikbud. Salam Pak Kapolda Pak. Siap. Beliau pernah datang ke Bamus Betawi saya. Siap. Kemudian Bapak Daerah, tokoh masyarakat, khususnya Bang Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Ramli Mahrawi dan saya. Bang Mahrawi ini lulus akademi tahun 73 ya Bang. Iya, iya. Pantas jadi jenderal ya. Kalau aneh nggak pakai akademi, jadi jenderal juga alhamdulillah. Gila. Perjuangan. Amin. Baik, para anggota majelis ini yang saya hormati, serta peserta Mubes Porkari yang terima. Alhamdulillah, saya bisa hadir. Doain saya ini. Insya Allah tanggal 6 Juli saya berumur 90 tahun. Alhamdulillah. Doain bisa sampai 6 Juli. Iya. Insya Allah kalau dijadikan kita silaturahim lagi. Baik, sedikit saya akan cerita masa lalu orang Betawi. Saya dibesarkan oleh orang tua yang sederhana. Bapak saya itu tukang mesin di Tanjung Priok, tapi kakek saya dari Rempoa, dari pemulung di Tanjung Priok dari zaman Belanda. Dulu kita anak orang Priok malu. Alhamdulillah saya membangun budaya Betawi dimulai waktu saya dari Kepala Staf Garnison Ibu Kota. Saya mendirikan Bamus Betawi pada tahun 82. Ini ceritanya Betawi. Walaupun saya berpangkat jenderal, saya hanya ingin mendorong, membina, membangun organisasi untuk bagaimana seorang Betawi menjadi tuan di rumahnya sendiri, menjaga budayanya. Karena orang Betawi itu agamis, dan alhamdulillah agamanya Islam. Toleransinya tinggi. Bayangkan dari mana aja saudara kita yang datang ke Jakarta itu kita terima dengan baik. Agamis. Buktinya apa? Waktu pemilu 71 itu pemilu di Jakarta itu yang menang P3 50%. Karena Betawi masih mayoritas Betawi 50% itu. Golkar berapa? 35%. PDI 15%.
Malu nggak tuh Golkar yang berkuasa ditunda? Malu. Dimintalah saya jadi wakil gubernur itu dengan tugas bagaimana memenangkan Golkar pada pemilu 8. Alhamdulillah Golkar menjadi 50 dan yang lain turun. Kalau membangun masyarakat Betawi, walaupun saya sudah jenderal, tapi saya menjelaskan kepada kepala lainnya. Saya hanya sebagai pendorong, penggerak. Dipimpinlah oleh saudara Effendi. Betul? Effendi Yusuf. Effendi Yusuf. Ya, Effendi Yusuf. Iya. Sekarang lagi sakit gelar doang. Iya. Yang kedua, 2 tahun. Yang kedua, ada yang ingat siapa yang kedua? Jenderal Sanik. Jenderal Sanik, alhamdulillah dan jenderal. Setelah jenderal Sanik siapa? Ada betul ya. Ini mesti ditulis sejarah. Pak Jenderal Sanik itu kemudian ada pemilihan baru. Saya dipilih, kaget saya, kok saya lagi dipilih. Saya terima karena memang perlu ada perbaikan-perbaikan. Kemudian dalam hanya 2 tahun saya serahkan kepada saudara Abdul Syukur. Dari Abdul Syukur kepada siapa? Pak Fauzi Bowo. Iya. Dari Fauzi Bowo ke Bang Nahrawi. Saya mengusulkan agar Bang Nahrawi 2 kali. Alhamdulillah beliau keberatan karena keluarganya sakit. Saat itu organisasi Betawi hanya 25 organisasi termasuk arisan ibu-ibu. Ini sekarang sudah 100 lebih. Karena Bang Nahrawi tidak bersedia lagi, ormasnya sudah 100, terpilihnya saudaranya Farid karena beliau itu menteri perumahan. Yang mengusulkan ini 100 ormas menurut beliau mengharapkan kalau seorang menteri. Rupanya beliau gagal, akhirnya 100 organisasi Betawi itu menulis surat kepada saya karena saya diangkat dari majelis tinggi untuk memberhentikan saudara yang paling berat. Berat. Saya istikharah. Alhamdulillah beliau datang. Baik. Saya kasih waktu 6 bulan. Anda selesaikan pekerjaan yang tak selesai. Kalau itu sudah selesai, nanti saya akan cabut lagi. Tapi beliau menyerahkan banyak kepada ibu. Nah, dari situ mulai berkembang lagi. Akhirnya munas terakhir, supaya Anda tahu, Anda juga ada acara di sekarang. Pengalaman tadi yang 100 ormas itu memilih ketua, ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Itu ada permainan uang. Nah, makanya saya usul saat itu ketua umum Bamus Betawi itu tidak dipilih lagi oleh ormas, lapisan transfer, dipilih oleh anggota majelis tinggi. Itu saran saya. Sehingga sekarang kita terpecah. Kita Bamus berapa? 82. Saya tidak hadir di Ancol, tapi saya diminta untuk dari ketua majelis tinggi. Mengapa saya terima? Karena agar kita tidak ribut di Jakarta. Nanti Pak Menteri Dalam Negeri ini harus 2 kali datang. Antara Bamus 82 itu. Jadi makanya saya terima itu untuk marilah pikirkan bersama bagaimana supaya hanya satu organisasi Bamus, ada Bamus
berdua pada tahun 2017 semuanya masyarakat hanya tujuannya satu untuk mempertahankan budaya kita yang dikatakan kita itu agamis, toleransi, egaliter, dan kita harus isi keberadaan ini yang tadi Pak Harus bilang NKRI apa? Hal yang kita belum negara. Alhamdulillah anak Betawi nggak malu kan atau membangun Pancasila dunia itu anak Betawi yang aku Pancasila tidak malu karena dianggap olahraga kampung. Bulan 12 tanggal 12 tradisi Pancasila diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Siapa? Makanya apa yang kita mengaruh itu top. Marilah kita berbuat kebaikan berlomba-lomba. Apapun kalau kita berbuat baik itu selalu akan diridhoi oleh Allah SWT. Terakhir saya tadi bawa kalender untuk hadiah kepada peserta andil mau 100 masih ada. Tapi saya ajak beribadah boleh nggak? Boleh. Kalau itu pandang itu dibayar 125.000. Tapi bukan untuk saya. Kemana? Pernahkah Anda mendengar forum silaturahmi pendidik Betawi? Saya membinanya di situ, sedang membangun masjid di sekitar itu. Jadi kalau ibu beli, kalian itu 25.000, bukan untuk saya uangnya. Saya ajak di beribadah untuk pendidik yang diselenggarakan oleh masyarakat Betawi sendiri. Pernah kan? Benar? Dari guru-guru kali dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu ada organisasi. Kita iman untuk membangun masjid. Jadi saya ajak kami untuk beribadah. Kalau itu setuju alhamdulillah, kalau enggak hadiah saya aja. Kalau enggak percaya, boleh masanya. Jadi itulah sekarang saya harapkan mari kita cari jalan untuk kita mencari badan besar pasar Betawi yang memang yang baik untuk menjaga budaya Betawi, untuk menjaga harmonisan dan di Jakarta. Saya mohon izin tidak kita lama ini menerima. Ya. Lalu sudah 2 minggu, jadi ada rekor saya. Itu saja saya nggak bisa salam Bapak Menteri. Jadi nanti juga ada video saya berputar ya. Nanti diputar ya. Bapak lihat saja. Itu saja. Maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.